بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, kita banggakan Ayahanda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Badrun selaku pimpinan Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Ada salah kong yang luar biasa, setiang sangat menikmati pengajian beliau, kok tiba-tiba beliau berhenti. Singkatnya, hadirin hadirat Bapak Ibu, santri-santriwati yang saya doakan, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan tidak terlalu lapar, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sholat tarawih kita semalam juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tidak lupa kita baca, hadiahkan untuk baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mewariskan kepada kita semua ajaran-ajaran, semua amal ibadah yang hakikatnya tidak memberatkan kita, seperti sholat tarawih yang 20 rakaat jumlahnya, secara logika menyebut angka 20 rakaat doang, wah lemes duluan kita. Kenapa? Karena kita melihat lelahnya, padahal itu semua untuk maslahat kita, bukan hanya di akhirat doang, bukan hanya untuk menambah pahala, menyelamatkan dari api neraka doang, tetapi semua bentuk amal ibadah yang diajarkan dan diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita itu sangat besar manfaatnya untuk kehidupan kita di dunia dan kesehatan kita juga jasmani dan rohani. Di saat para sahabat rata-rata pada istirahat, tidur, tokoh-tokoh orang-orang kafir yang benci kepada Rasulullah, sentimen kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasad kepada beliau, kumpul dan sepakat mendatangi rumah Nabi. Antara lain Abu Jahal, Al-As bin Wa'il dan lain-lain. Itu sepakat mendatangi rumah Nabi, menantang beliau untuk menunjukkan salah satu mukjizat. Ayo kita bully, kita kerjain, kita ganggu istirahatnya Rasulullah. Kita minta satu aja mukjizat ditunjukkan kepada kami. Dan benar, hampir semua, ya 90% lah umat Islam sedang beristirahat. Artinya sekitar setelah Isya lah, pokoknya jam 9, jam 10, waktu orang istirahat pokoknya. Datanglah orang-orang kafir ini mengganggu Nabi kita, meminta, wahai Muhammad, tunjukkan kepada kami bukti engkau ini seorang utusan Tuhan. Tunjukkan kepada kami salah satu mukjizatmu. Rasulullah bertanya, emangnya kalau saya tunjukkan mukjizat itu, apakah kalian mau beriman, percaya, mengakui saya sebagai nabi? Iya, ayo pokoknya buktikan. Akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi dalam suratul Qamar ayat pertama, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Artinya apa? Bulan purnama itu terbelah menjadi dua bagian. Terbelah bulan itu Bapak Ibu, pecah jadi dua. Satu berada di posisi atas Jabal Abi Qubais.
Yang satunya lagi, setengahnya lagi berada di atas Jabal Qainuqa namanya. Dan di tengah-tengah ini dilihat sendiri secara langsung oleh orang-orang kafir, Jabal yang di situ ada gua Hira-nya. Jabal apa namanya mungkin? Jabal Nur ya, yang di situ ada gua Hira. Ya, Jabal Nur? Bukan kayaknya. Jabal Nur itu tempat Nabi bertahanus. Oh iya ya, Jabal Hira ya. Jabal Nur ya. Gua Hira ya, Jabal Nur di tengah. Beberapa detik kemudian 2 bulan yang pecah 1 bulan yang pecah jadi 2 ini bersatu kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Ayo, tadi janjinya apa? Katanya kalau sudah lihat mukjizat mau beriman kepadaku." Apa komentar Abu Jahal dan orang-orang kafir ini? Ini pasti seher. Rasulullah dituduh tukang seher. Oh, ini pasti trik sulap. Ini pasti tipuan mata doang. Kami pasti ditipu ini. Ini pasti sulapnya Rasulullah ini. Rasulullah kemudian mengatakan, kalau ini sulap atau seher, pasti sida-sida doang yang jadi korbannya. Coba tanya orang-orang yang lewat. Akhirnya diutus beberapa orang ke pinggir jalan, ke tengah ke terminal. Menunggu lewat orang-orang musafir, satu persatu ditanya. Tak barusan lihat sesuatu yang aneh enggak? Ternyata semua jawaban yang sama, sepakat bahwa yang terjadi adalah bulan purnama itu terpecah atau terbelah menjadi 2 bagian. Nah, Rasulullah mengatakan, tuh kan, masa semua orang ini saya seher? Apa jawaban mereka? Hadza sihrum mustamir. Wa in yarau, ayat yang kedua suratul Qamar, wa in yarau ayatan yu'ridu. Kalau mereka melihat tanda apapun, bukti apapun tentang kemuliaan kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah kedung benci, kalau sudah kedung sentimen, tidak senang, pasti kebaikan itu tidak kelihatan. Yang mereka ucapkan apa? Hadza sihrum mustamir. Ini adalah sehernya Nabi yang masih berlanjut dan belum berakhir. Masih doang Nabi kita dituduh sebagai tukang seher. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Orang sekelas Nabi doang, sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau buktikan kenabian beliau dengan salah satu mukjizat, bukti yang nyata dilihat, kalau sudah kedung kafir, kalau sudah kedung benci, hasad, dengki, apapun kebaikan, apapun kelebihan, apapun jasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu tidak dilihat, tidak dianggap, diingkari. Secara bahasa artinya orang yang menutup-nutupi. Kufur artinya tutupan. Secara bahasa Bapak Ibu, kufur itu artinya tutupan. Kafir itu orang yang menutup-nutupi. Paham Bapak Ibu? Nah, kufur itu ada istilah kufur asghar, ada istilah kufur akbar. Ada kufur terkecil, ada kufur terbesar. Apa itu kufur terbesar? Ada, yaitu kekufuran yang membuat kita keluar dari agama Islam, membuat kita murtad. Kenapa? Karena mengingkari salah satu ajaran yang sifatnya sangat-sangat prinsip. Contoh, misalnya melaksanakan ibadah puasa, pelungguh sholat, pelungguh berhaji, tetapi di antara rukun Islam yang 5 ini ada satu rukun yang pelungguh tidak percaya. Misalnya zakat, pelungguh tidak mau mengeluarkan zakat. Kenapa? Saya tidak percaya zakat ini termasuk rukun Islam. Saya tidak yakin zakat ini adalah bagian daripada rukun Islam. Maka otomatis kafir, mengeluarkan kita dari agama
Islam. Paham niki Bapak Ibu sekalian? Misalnya saya percaya, saya beriman kepada Allah, malaikat, saya beriman kepada semua nabi, saya percaya bahwa Rasulullah itu adalah nabi terakhir, tapi saya tidak yakin ada istilah jelok kiamat, saya tidak percaya ada istilah surga neraka, maka itu adalah tindak kekufuran, kufur akbar, mengeluarkan kita dari agama Islam. Tidak boleh seperti itu. Paham lagi Bapak Ibu? Saya beriman, percaya saya bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, nabi adalah utusan Allah, tapi saya tidak yakin bahwa beliau itu adalah nabi terakhir. Saya punya keyakinan nanti di akhir zaman akan muncul nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini bahaya, ini namanya kafir, kufur akbar, mengeluarkan kita dari Islam. Bahaya, murtad. Paham Bapak Ibu sekalian? Inilah kufur akbar, ada istilah kufur asghar atau kufur terkecil. Kufur yang apabila dilakukan oleh umat Islam, dia tidak keluar dari Islam, tidak murtad, hanya sebatas dia mendapatkan dosa yang sangat besar. Paham Bapak Ibu sekalian? Dan dosanya bisa diampuni. Bisa diampuni dengan istighfar banyak-banyak, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contohnya? Contohnya kufur nikmat. Apa artinya kufur nikmat? Lupa sama nikmat yang Allah berikan kepada kita, seolah-olah kita tutupi nikmat itu, tidak pandai mensyukuri nikmat itu, disebut dengan kufur. Kufur di sini berdosa, murtad enggak kita kalau kufur nikmat? Enggak murtad, hanya sebatas berdosa dan dosanya sangat besar, tapi masih ada harapan dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal ketika Rasulullah dalam pengajian khusus kaum ibu-ibu, Rasulullah memberikan nasihat, tausiah, tolong ibu-ibu banyak-banyak bersedekah, karena saya melihat penghuni neraka itu kebanyakan dari kaum wanita, kata Nabi. Kemudian Siti Aisyah, Siti Fatimah bertanya kepada Rasulullah, yuk apa dosa? Apa kira-kira dosa yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu ini sehingga itu menjadi penyebab dia masuk neraka, paling banyak mengisi api neraka? Rasulullah jawab, salah satu yang menyebabkan perempuan itu masuk neraka, yakfurnal ashirah. Yakfurnal ashirah, mereka kufur. Kufur terhadap apa? Ashir. Apa artinya ashir? Suami. Apa artinya yakfurnal ashirah? Yang namanya perempuan kalau sudah datang setannya, kalau sudah ngambek, kalau sudah kedung emosi, yang namanya istri, yang namanya ibu-ibu, semua jasa suaminya dilupakan, seolah-olah tidak ada sama sekali kebaikan suaminya, yang nampak kejelekannya doang. Makanya disebut yakfurnal ashira, artinya menutup-nutupi kebaikannya, lupa sama jasa suaminya. Itu kalau istri sedang ngambek, sedang emosi, dan Rasulullah sangat maklum itu. Makanya Rasulullah minta ibu-ibu banyak-banyak bersedekah supaya ada jalannya dosa kufur nikmat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham gak nih Bapak ibu-ibu sekalian? Nah, ini kekufuran ini tidak membuat ibu-ibu ini murtad, hanya sebatas berdosa dan dosanya bisa diampuni dengan istighfar dan banyak-banyak bersedekah, dan apalagi minta maaf sama suami dan suami memaafkan. Jarang istri mau minta maaf sama suami. Suami ketika salah sedikit dia minta maaf, itu pun prosesnya panjang untuk mendapatkan maaf dari istri. Kenapa ketawa Tuan Guru? Kayaknya pengalaman. Kalau istri salah, susah dia mau minta maaf. Mengakui salah aja enggak, apalagi mau minta maaf. Nah itu makanya Rasulullah SAW mengatakan, fa inni ra'aitukunna aktsaru ahlin nar au kama qala. Wahai ibu-ibu banyak-banyak bersedekah, karena banyakkan isi neraka itu dari kaum
ibu-ibu. Bukan itu pembahasan kita. Pembahasan kita yang penting pelungguh paham bahwa kufur itu ada dua macam. Ada kufur, kekufuran yang mengeluarkan dari Islam, ada kekufuran yang tetap membuat kita bertahan dalam agama Islam tapi berdosa, dan dosanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham Bapak Ibu? Contoh lain, Nabi mengatakan sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Kalau kita saling sumpah sesama saudara, sesama satu agama, satu organisasi, dosanya seperti dosa orang fasik. Apalagi wa qitaluhu kufrun, kalau terjadi perang saudara saling bunuh satu sama lain, maka dosanya seperti dosa orang kafir. Dosanya seperti dosa orang yang kafir. Artinya apa? Apakah dia murtad? Enggak. Tetapi dosanya besar dan ada jalannya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham Bapak Ibu sekalian? Nah, ini kejadian pertama di bulan Sya'ban yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 15. Kejadian kedua ini persis di Madinah, dan ini ada tujuan saya menceritakan ini, dan mudah-mudahan pelungguh paham. Di Madinah, di Masjid Quba, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin sholat asar atau maghrib, beda pendapat para ulama. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayangkan ini sahabat, Rasulullah di depan menjadi imam sholat asar berjamaah. Ada pendapat mengatakan sholat maghrib. Rasulullah di depan, para jamaah di belakang. Sholat menghadap Baitul Maqdis, menghadap Palestina, menghadap Masjid Aqsa. Pada rakaat yang ketiga, entah itu sholat asar atau sholat maghrib, yang penting pada rakaat yang ketiga turunlah wahyu, turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Artinya apa? Rasulullah diperintah untuk merubah arah kiblat. Maka yang Rasulullah lakukan adalah membalikkan badan ke arah Masjidil Haram, Mekah. Para sahabat, coba pelungguh bayangkan. Pelungguh bayangkan jadi makmum, jadi sahabat. Rasulullah di hadapan pelungguh memimpin sholat berjamaah, tiba-tiba Rasulullah di tengah-tengah sedang beribadah, melakukan sembahyang, mengejutkan kita dengan membalikkan badan. Semua sahabat terkejut. Semua sahabat, laki, perempuan, besar, kecil, dikejutkan dengan peristiwa perubahan kiblat itu. Tetapi para sahabat luar biasa hebat imannya, tidak goyah. Tidak ada satupun dari bapak-bapak yang mengucapkan subhanallah menegur Nabi, dan tidak ada satupun dari ibu-ibu menepuk tangan menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Tetap di posisi kalian masing-masing wahai para makmum, cukup balik badan ke hadap Masjidil Haram. Rasulullah tidak tunggu selesai sholat dulu, kemudian sosialisasi, kampanye dulu, endek. Rasulullah tidak kumpul rapat darurat dulu, saya akan melakukan perubahan, perpindahan kiblat. Enggak. Rasulullah tidak kumpulkan ketua-ketua cabang dan seterusnya, rapat. Enggak. Tiba-tiba di saat sedang berjuang, sedang beribadah, sedang sembahyang, ya, Rasulullah tiba-tiba membalikkan badan, terkejut semua sahabat. Tapi tidak ada yang protes sama sekali, tidak ada yang ngeritik Nabi sama sekali. Semua sami'na wa ata'na. Rasulullah tidak, ketika turun wahyu perintah itu, Rasulullah tidak muter, tidak mengelilingi makmum itu supaya berada di belakang mereka. Enggak. Tetap di posisi beliau hanya sekedar membalikkan badan saja. Sehingga yang terjadi, para sahabat berada di posisi depan Nabi, Rasulullah di belakang. Pelajaran yang bisa kita ambil sebagai makmum, kalau sudah kedung yakin, percaya
kepada pemimpinnya, kepada imamnya, apalagi sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apapun keputusan yang dilakukan oleh pemimpin kita, kita harus sami'na wa ata'na. Apa yang terjadi setelah peristiwa perubahan kiblat itu? Orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya, orang-orang yang munafik, orang-orang yang kafir, kufur asghar, kufur akbar, yang menutupi kebaikan, menutupi kebenaran, menutupi jasa Rasulullah SAW, itu mulai ribut di medsos. Beneran ini, mulai ribut. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ya Allah, mulai berulah, mulai membuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, Rasulullah ini tidak konsisten, Rasulullah ini tidak tidak tetap pendiriannya, diragukan ketokohannya, diragukan keilmuannya, diragukan kenabiannya. Oh, tidak sepi medsos ini. Ribut menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau pindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram?" Dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, jawab mereka, "Qul lillahil masyriq wal maghrib." Jawab mereka bahwa timur dan barat itu milik Allah Subhanahu. Bisa dipahami ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semua terjadi di bulan Sya'ban. Dan itu juga kebetulan kita alami kejadian-kejadian serupa seperti itu menjelang memasuki bulan suci Ramadan. Tapi pelajaran yang paling penting yang bisa kita ambil dari peristiwa perpindahan kiblat itu, kita dapat hikmah bahwasanya Allah telah membuktikan, menunjukkan kepada kita, Allah maha mampu merubah kiblat dari arah Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, apalagi sekedar merubah arah nasib kita. Maka jangan kita berputus asa, jangan kita terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Bagi yang merasa nasibnya kurang beruntung, seumur hidupnya miskin doang, seumur hidupnya bodoh, tidak berkembang, susah aja, jangan putus asa. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk merubah nasib kita menjadi ke arah kehidupan yang lebih baik. Yang tadinya susah menjadi senang, yang tadinya sulit sempit menjadi lapang, yang tadinya tidak baik atau kurang baik menjadi baik dan lebih baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi luar biasa banyak sekali ilmu yang dapatkan pelajaran dari mukaddimah pengajian yang disampaikan oleh Tuan Guru kita, termasuk sholat tarawih dan lain-lain. Maka saya yakin banyak sekali ilmu yang pelunggus sudah dapatkan. Cuman sebagai tambahan ingin tiang kutip nukil hadis yang sangat masyhur, hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa bulan suci Ramadan ini mengandung banyak sekali kebaikan, antara lain awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idqun minan nar. Ulama memberikan penjelasan supaya kita paham bahwa bulan suci Ramadan ini Allah siapkan 3 keran, atau ya katakanlah 3 keran. Keran pertama itu terbuka di awal-awal bulan suci Ramadan atau 10 hari pertama, di mana apabila atau ketika Allah buka keran itu, yang keluar adalah hujan rahmat, awaluhu rahmah. Nanti di pertengahan keran yang kedua baru dibuka, yaitu keran maghfirah atau ampunan. Tapi jangan kira ketika keran yang kedua ini mulai dibuka, lantas
keran yang pertama tadi itu ditutup? Enggak. Tetap dia terbuka. Tetapi ditambah lagi dengan keran yang kedua, keran ampunan itu mulai dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di pertengahan bulan suci Ramadan. Begitu juga di akhir. Ketika sudah memasuki 10 hari terakhir, keran yang ketiga yaitu itqun minan nar, kebebasan dari api neraka, itu dibuka kerannya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa menutup keran-keran yang sebelumnya. Nah, sebanyak apa kelebihan keutamaan dari keran itu kita peroleh tergantung dari kesiapan pelungguh masing-masing. Kalau pelungguh bawa satu cangkir yang kecil, maka secangkir itu saja yang pelungguh peroleh. Allah buka keran sebesar-besarnya, selebar-lebarnya, sebanyak-banyaknya. Allah tumpahkan rahmat itu. Tidak ada batasnya, rahmat, maghfirah dan kebebasan dari api neraka itu. Nah, sekarang tinggal kita. Berapa bagian yang kita peroleh tergantung persiapan wadah, tergantung wadah yang kita siapkan. Tergantung hati yang kita siapkan. Kalau kita siapkan wadah yang namanya hati ini ukurannya seperti cangkir, maka yang kita dapatkan sebesar cangkir doang. Kalau kita siapkan sebesar gelas, maka segelas itu kita peroleh. Tapi kalau kita siapkan seember, maka seemberlah kita peroleh kebaikan dari bulan suci Ramadan itu. Nah, bagaimana caranya menyiapkan wadah itu? Tadi kita sama-sama dapatkan luar biasa hikmah dari Tuan Guru kita, bahwasanya bagaimana kita mau bermimpi besar sementara perjuangan kita untuk meraih mimpi itu tidak besar. Artinya apa? Kalau kita berniat, bermimpi, berharap mendapatkan keuntungan yang besar, maka kita harus berjuang dengan sangat giat dan sangat besar untuk modalnya harus besar, tenaganya harus besar untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Bisa dipahami nih Bapak Ibu sekalian. Begitu juga dengan rahmat, maghfirah dan ampunan dari api neraka, tidak serta-merta, tidak semudah itu kita peroleh. Walaupun Allah buka keran itu selebar-lebarnya, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmat itu harus menunjukkan sifat rahmat itu kepada sesama kita terlebih dahulu. Dan ini sudah dicontohkan juga oleh Tuan Guru Bajang kita. Saking luas beliau berpikir, saking rahmatnya, kasih sayang beliau kepada kita sebagai jamaahnya, tidak mau kita jadi ikut-ikutan terlalu berat memikirkan masalah perjuangan ini. Tidak mau beliau kita di bawah ini saling sibuk, saling ribut, saling pojokkan, saling caci maki dan seterusnya. Beliau mengalah. Saking rahmatnya, ini salah satu bentuk rahmat beliau, kasih sayang beliau kepada kita jamaah. Maka untuk mendapatkan rahmat itu yang Allah siapkan di awal-awal bulan Ramadan ini, mari kita renungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Wahai umat Islam, wahai murid-muridku, katakan seolah-olah seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah bahwa di zaman-zaman lampau, di zaman-zaman terdahulu, semua orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang wajib akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang memiliki sifat kasih sayang itu beriman atau tidak beriman. Muslim, non-muslim, kalau dia punya sifat kasih sayang, sifat peduli, sifat perhatian, wajib dia akan mendapatkan balasan berupa kepedulian, perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita yakini itu Bapak Ibu, walaupun dia non-muslim, walaupun dia orang kafir.
Kalau dia punya sifat rahmat, punya sifat kasih sayang, maka kasih sayangnya akan dibalas oleh Allah Subhanahu, tapi hanya di dunia. Nah, kalau kita yang sebagai umat Islam, kasih sayang yang kita tunjukkan itu akan dibalas di dunia dan di akhirat nanti. Paham Bapak Ibu sekalian? Banyak sekali sejarah, banyak sekali peristiwa yang sudah diabadikan dalam kitab-kitab yang menunjukkan bahwa yang beriman dan tidak beriman, kalau dia baik akan mendapatkan kebaikan sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, wahai umatku, dari sejak sekarang sampai seterusnya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Artinya apa? Utamakanlah kesejukan, utamakanlah perdamaian, utamakanlah menanamkan kasih sayang, saling maafkan. Ya, tunjukkan kasih sayangmu kepada penghuni bumi, niscaya engkau akan dikasihi oleh penghuni langit. Tunjukkan kasih sayangmu, pedulimu, perhatianmu kepada bawahanmu, maka suatu saat nanti engkau akan dikasihani oleh atasanmu. Jadi seperti itu. Mari di 10 hari pertama ini kita tunjukkan sifat rahmat itu kepada sesama kita, sesama umat Islam, ya, kepada orang-orang di sekeliling kita, makhluk hidup yang ada di sekeliling kita, bahkan itu binatang sekalipun. Ya, kita tunjukkan sifat rahmat itu supaya rahmat yang Allah siapkan di bulan suci Ramadan ini banyak banyak takarannya yang kita peroleh. Kita mendapatkan bagian yang banyak dari itu. Begitu juga di 10 hari kedua, wa awsatuhu maghfirah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan suci Ramadan ini Allah siapkan kelebihan, kemuliaan berupa ampunan kepada hamba-hambanya. Apakah segampang itu? Enggak. Tentu kita akan mendapatkan ampunan itu apabila kita terlebih dahulu sebagai hamba menunjukkan sifat pemaaf itu kepada saudara-saudara kita yang melakukan kesalahan, baik secara sengaja, apalagi dia tidak sengaja berbuat dosa kepada kita, kita maafkan kesalahannya. Insyaallah kita akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita bukan hanya sekedar memaafkan, tetapi kita tidak ungkit. Nah, ini paling penting. Kesalahan-kesalahan yang lama, cerita-cerita yang lama, sejarah-sejarah kelabu, apa ke istilahnya itu, tidak kita ungkit sama sekali. Kita delete bila perlu. Bukan hanya disembunyikan, tapi kita delete, kita hapus. Kita tidak ungkit masa lalu. Itu namanya itqun minan nar. Itu namanya membuka lembaran baru, dan kita tidak buka halaman-halaman peristiwa-peristiwa lama. Jadi kalau mau mewujudkan islah itu, supaya islah itu terwujud, bukan hanya kita saling menerima, saling maafkan doang. Yang paling penting, dan ini yang paling berat, makanya ditaruh paling terakhir, wa akhiruhu itqun minan nar. Ya, membebaskan, artinya mengikhlaskan sejarah lama. Kita mau kan dosa-dosa kita yang lama dihapus oleh malaikat, sepenuhnya, seutuhnya dihapus. Maka supaya dosa-dosa lama kita, cerita lama kita atau sejarah memalukan kita yang dulu dihapus oleh malaikat, kita juga harus ikhlas menghapus cerita lama. Kita harus ikhlas tidak mengungkit sejarah-sejarah lama, supaya islah ini betul-betul terasa kebaikannya. Jadi supaya mendapatkan itqun minan nar, kita sendiri terlebih dahulu melupakan kesalahan saudara-saudara kita. Kita saling maafkan satu sama lain. Mudah-mudahan kemuliaan, keutamaan dari bulan suci Ramadan ini sama-sama kita dapatkan. Amin, amin ya. Ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya, mohon maaf atas keterlambatan saya. Semoga ada manfaatnya apa yang saya sampaikan untuk pribadi saya dan kita semua. Amin, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya tutup dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan hidup kita diberkahi, mudah-mudahan penyakit corona itu dijauhkan dari kita dan keluarga kita,
Mudah-mudahan kita dikaruniai kesehatan dan keafiatan, umur yang panjang, dan mudah-mudahan doa tuan guru kita tadi, mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan terakhir bagi kita. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi dengan Ramadan berikutnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina warhamhum warda anhum wa akrimhum kama rabbawna sigharan wa kibara. Allahumma akrim Ustadhi Al-Syekh Al-Hajj Muhammad Zainuddin Badrun bil barakati fi umrihi wa fi sihhatihi wa fi zawjatihi wa auladihi wa fi tullabihi wa talibatihi wa fi ma'adihi. Allahumma ja'alna daiman wa abadan muta'awinina 'alal birri wat taqwa warzuqna syafa'ata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wa fil qabri wa fil akhirati birahmatika ya arhamar rahimin wadfa' 'anna al balaa'a wal wabaa'a wal ghabaa'a wal fahsyaa'a wal fitan wal marad wal zalazila wal mihan alladhi la yadfa'uhu ghayruk wasrif 'anna wa 'an ikhwanina wa akhawatina wa 'an jama'atina wa 'an usratina as-su' wa ahli as-su' wa syarra wa ahli asy-syarr mimma syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir wa sallallahu wa sallama 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.